Itu kita bagi di kelas teman-teman. Ya, betul. Buat sahabat masih ada seat Semoga masih ada. kosong di tanggal 23 Mei di Ya, Hotel Grand Orchard Jakarta. Bagi teman-teman yang Jabodetabek, monggo. Kita nanti akan belajar bareng Teteh kurang lebihnya sekitar 5 jam. Teman-teman nanti yang datang ke sana akan udah include dikasih buku syukur, buku asumsi dan buku goals beserta panduannya. Nanti setelah kelas berlangsung, besoknya akan mulai start daily rutin selama 1 bulan ke depan. Dan sahabat-sahabat bisa boleh Pak. WhatsApp TVB secara langsung gitu ya. Bisa calling kalau misalnya ada hal-hal yang sangat mendesak gitu. eh jadi itu ya, tanggal 23 Mei ya Teh ya. Itu Betul, offline 23 Mei. dan online. Dan di kolom chat tadi kulihat banyak yang tanya bukunya Mas Arif Ferha, silakan hubungi Mbak Ya, Laila atau Mbak Dara. Yang mau buku syukur, buku goals, dan buku asumsi nanti bisa kita sambungkan dengan Mbak Vina ya teman-teman. Silahkan yang mau join kelas Badan Revolution offline dan online tanggal 23 Mei masih ada waktu ya. Pendaftaran terakhirnya ya, tanggal 20, segera makanya segera ya. ya. Oke, kita lanjutkan gini Teh sekarang. Kan ini kita ngomongin juga soal ceritanya teman-teman. Hmm, Banyak sekali sahabat-sahabatku itu di luar sana yang ketika kemudian melakukan manifestasi tertentu gitu, pengen manifest tertentu gitu. Tapi dia aku melihat secara kedalaman batinnya tuh kayak ada rasa mereka itu kayak nggak pantas gitu deh. Nah, ah, dari pengalamannya Teteh bersamai teman-teman untuk belajar di Badan Revolution gitu kan, dengan segala macam keilmuan yang ada di dalamnya gitu. Bagaimana sih memicu kepercayaan diri mereka itu supaya kemudian mereka itu matching gitu sama apa yang diminta gitu. Jadi rasa nggak pantas tuh pelan-pelan tuh bisa diminimalisir gitu. Itu gimana? ya. Tekniknya gimana Teh? Betul Mas Hendra, ini yang dominan, ini yang dominan terjadi sama teman-teman. Ini yang sangat dominan terjadi sama teman-teman. Jadi memang memahami materi bab 1 tentang siapakah dirimu ini adalah kunci. Karena manifestasi kamu terjadi ketika kesadaran kamu berubah. Ini ya kuncinya ya. Manifestasi kamu terjadi ketika kesadaran kamu berubah. Kesadaran tentang apa? Kesadaran tentang sebuah rasa di balik emosi-emosi kamu. Ada rasa nggak layak, ada rasa kekurangan, ada rasa aku jadi korban. Nah, sadari dulu kalau kamu masih di stage rasa ini, sadari bahwa itu bukan kamu yang sesungguhnya. Kamu yang sesungguhnya itu diciptakan penuh kebahagiaan dan kelimpahan. Jadi di bab 1 itulah Mas kuncinya tentang kamu harus tahu dulu, kamu tuh siapa sih sebetulnya? Kamu bukan hanya seseorang yang dilapisi oleh tulang dan kulit, bukan. Itu yang harus kamu tahu dulu. Kalau kamu memahami diri kamu hanya sekedar diri kamu yang sekarang, penuh kekurangan, penuh ketakutan, penuh kesedihan, itu bukan kamu sebetulnya. Itu adalah emosi-emosimu, pikiran-pikiranmu, dan kamu sesungguhnya sebetulnya bukan itu. Lalu dari mana semua lapisan-lapisan yang bukan kita ini? Jadi Mas Hendra, nggak banyak teman-teman tahu nih, ini betul-betul harus diceritakan sama kita. Wah, kemarin itu aku dapat data dari Mbak Lela yang private, Mas. Teman private. Dia punya PR cukup besar, 60 miliar PR hutang dia, Mas. Wow. Dan dia dikejar-kejar oleh sekitar 50 orang. Jadi 60 miliar itu adalah PR akumulasi 50 orang. Jadi dia mengumpulkan dana lah gitu, Mas. Nah, Mhm. ketika dia mengumpulkan dana sebanyak itu, eh, aku tanya kan, substansi awalnya gimana? Awalnya dia sebetulnya utangnya kecil, cuma sekitar 50 juta.
Hmm. Dari uang 50 juta ini, karena dia dulu bekerja di salah satu instansi keuangan tertentu, orang nggak tahu kalau dia udah keluar. Ternyata dia udah keluar. Dikumpulinlah dana orang-orang dengan gambaran nanti kamu kalau nyimpen di aku, kamu nyimpen 1 juta, kamu dapat 1,2. Terus kayak gitu. Padahal dia mau ngebayarin utang-utang yang ini. Tapi dia Hmm. keenakan di situ. Jadi ada kesalahan dia juga di situ tuh. Sampai pada akhirnya ini membesar, 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 membesar. Otomatis kan dia jadi kelimpungan. Keenakan make uangnya bertambah banyak lah. Ketika sudah ada PR yang menggunung, ikutlah kelas privat. Karena kondisinya dia udah nggak bisa tidur, dia udah diteror, dia udah ketakutan, udah kebingungan. Nah, renungannya. Ini mungkin teman-teman ngalamin tapi beda cerita ya. Ketika ada udah jatuh tertimpa tangga yang nggak bisa tidur, keringetan, khawatir, takut. Perenungannya gini, perenungannya Mas Hendra. Realita kita yang sekarang ini, ketika kamu ada masalah kayak gini, selama kamu nggak tahu titik introspeksi kamu, kamu nggak akan ketemu nih solusinya. Jadi kalau kamu masih menyalahkan, kan orang itu udah aku kasih untung, harusnya dia bersyukur dong, harusnya dia tunggu dong, harusnya dia sabar dong, tanpa dia tahu bahwa gue ada salah di sini pakai uang ini. Nah itu susah untuk beresnya tuh Mas, ngeberesin rasa yang kekurangan atau rasa yang nggak layak ini, karena dia juga ngerasa kayaknya aku udah nggak layak hidup lagi deh teh. Dia mau mengakhiri hidup nih Mas. Pada saat waktu Zoom sama aku tuh dia mau mengakhiri hidup. Anaknya Hmm. ada 4 kalau nggak salah, perempuan, udah dalam posisi mau mengakhiri hidup. Cuma bagaimana aku mengurai itu semua gitu. Nah, di situ aku bilang bahwa realita hidupmu yang sekarang yang tampaknya nggak ada solusi, tampaknya nggak ada jalan, tampaknya buntu, tampaknya ini harus gimana ngeberesinnya. Pertama sadari dulu bahwa realita saat ini hanya benih-benih realita yang membuah. Sebelum ini itu ada benih awal. Nah, benih awalnya ini dulu harus kamu tahu. Lalu aku cek nih cara kerjanya nih, proses abandon revolution membuat yang tadinya mereka sedih, takut, terpuruk. Ini kan yang cerita bunuh diri sama kita udah banyak, Mas. Ya, ya, Dan ya. akhirnya nggak bunuh diri tuh mereka ada juga yang happy ending sampai sekarang malah mereka jadi banyak bercerita intuisi ke banyak teman-teman bangkit juga gitu. Hmm. Lalu gimana? Ini titiknya ada di mana? Begini, ketika ada realita nggak nyaman, aku cuma tanya gini Mas sama dia, ada rasa apa yang paling dominan kamu rasakan? Judul rasanya apa? Dia bilang gini, pertama tertekan. Oke. Kedua adalah sedih. Ketiga, ketakutan. Ketakutan yang teramat sangat. Rasa takut yang nggak berkesudahan. Dan rasa ketakutan ini dia dapatkan dari begitu banyak orang. Oke, aku catat tuh Mas. Ketakutan, rasa diabaikan, rasa yang nggak selesai-selesai takutnya, gitu. Nah, lalu setelah itu, oke, sekarang kita cek ke masa kecil. Pertama kali ketakutan kapan? Tadinya enggak, aku baik-baik aja. Dia bilang gitu awalnya nih. Aku, ibu bapakku baik-baik aja, aku penuh kasih sayang, lah, 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 lah. Nggak ketemu nih mas, di keluarga dia nggak ketemu. Di keluarga dia nggak ketemu. Ketemunya di mana coba? Hmm. Ketemunya akarnya pada saat dia SD. Jadi Hmm. ternyata di dia SD di daerah Sulawesi ke sana ya, Hmm. dalaman lah daerah satu provinsi tertentu. Ternyata di umur dia waktu SD dia ketemu satu guru, gurunya kalau muridnya nggak bisa jawab pertanyaan, digetok mas kepalanya, dipukul gitu. Jadi dia ada rasa ketakutan gitu. Terus Oke. kalau nilai jelek dipukul, terus kalau kuku dia panjang dipukul pakai apa ya? Ini insight juga ya buat semua pengajar-pengajar di Indonesia ini. Mungkin tanpa sadar kita nanam cerita ini ke anak-anak didik kita gitu. Aku tuh betul-betul mendengarkan sekali apa yang diceritakan untuk mau bantu dia lepas dari penderitaan ini gitu. Jadi pada saat kuku dia panjang digetuk pakai pakai mistar yang kayu gitu loh mas, gitu Ya. kan ada trauma tuh, jadi merah tangan dia. Jadi di sepanjang SD usia dia ketakutan. Sedangkan kan kalau guru SD kan gurunya cuma satu itu doang ya mas, bener nggak? Iya, iya. Misalnya bahasa Indonesia bu gurunya itu, Betul, betul, betul. ya kan matematika dia juga. Jadi di pergantian mata pelajaran ya dia ketemu dia lagi. Nah, Hmm. itu yang dia rasakan, rasa takut, rasa tertekan pas aku ngecek ke dalam dia bilang gini, "Ya Allah, Teteh, kok ini rasanya sama ya?" Takut yang sekarang di usia dia 52 tahun usia dia sekarang, Mas.
Takut di Oke. usia dia 52 tahun, kok sama takut di masa lalu. Jadi sebetulnya alur cerita awalnya gimana sih Teh Feby? Gini, ketika kamu kecil, masih di dalam kandungan, lalu kamu 12 tahun ke bawah, itu mata kamu melihat, mendengar, merasakan. Semua yang kamu lihat, kamu dengar, kamu rasakan, itu berupa apa? Berupa energi. Berupa energi dia, energi perasaan. Berupa energi apa? Ya itu, kalau di keluarga nggak ketemu, ternyata dia menyimpan itu semua di SD dia kelas 1, kelas 2 awalnya. Berupa energi ketakutan. Nah, energi ketakutan ini kan nggak keurai, dia mendem tuh Mas. Takut, 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 kependem. Pendem stuck di tubuh dia. Nah, energi ini menjadi benih-benih realita. Oke. Gitu Mas. Siap, siap, siap. Nah, benih-benih realita ini inilah yang kan judulnya juga benih-benih realita nih Mas. Ini kalimat Mhm. tepatnya aku baru dapat kemarin pada saat nemenin dia. Aku bingung gitu ya Allah, ini gimana caranya untuk bisa menerangkan ke dia dan teman-teman yang lain biar ngerti nih ngeberesin akar masalah hidup teman-teman yang sekarang. Nah, benih-benih realita ini awalnya kan nggak ada Mas. Bener Mhm. nggak? Mhm. Pada saat Mas Hendra lahir, teman-teman lahir, kan awalnya kan kertas putih. Iya, Bener iya, nggak? iya Teh. Nah, si kertas putih ini isinya kebahagiaan, kelimpahan, isinya semua potensi goal kamu. Jadi sedari awal kamu belum lahir, Allah tuh udah naruh kesempurnaan di dalam tubuhmu sendiri. Oke. Sedari awal. Jadi semua solusinya tuh udah ada di dalam. Cuma pada saat dia SD itu kan udah mulai tuh ada lapisan kan yang tadi tuh ketakutan. Terus ada lagi tuh tadi kecemasan, terus ada rasa sakit hati, marah. Masalahnya adalah sistem yang dibuat sama Allah, sama Tuhan, itu seperti cermin. Pantulan di paling atas, inilah yang jadi realita-realita terus di dalam kehidupan. Ya, Ini oke. yang realita terus. Nah, Mhm. Mhm. itulah sebabnya kenapa bab 1 penting siapa dirimu. Jadi di bab satunya Bandan Revolusi diceritakan, kamu tuh bukan tumpukan-tumpukan sedih ini, bukan. Mhm. Kamu tuh yang ini. Nah, balik lagi ke sini yuk, gitu Mas, Oke, oke. intinya Nanti diperdalam di kelas. teman-teman ya. Nanti diperdalam waktu di Jakarta ya. Iya, betul. Aku pengen ini Teh, ngerespon beberapa pertanyaan teman-teman yang Zoom kali ini. Mungkin jawabannya Iya. singkat-singkat karena banyak Teh. Jadi Oh iya, jangan boleh terlalu Mas. panjang biar biar kena semuanya gitu maksudnya ya. Baik. Yang Ya. pertama dari Bu Ermawati. Teh, Hmm. saya Erma, aku benar-benar tenang dan plong, tapi sekarang itu tiba-tiba hilang energi untuk bekerja. Sebelum ikut kelas, energiku tinggi untuk bekerja, tapi pikiran perasaan belum benar-benar plong. Tapi sekarang tenang dan selalu bahagia. Bisa ngontrol emosi, tapi energi untuk bekerja itu turun. Nah, ini fenomena menarik nih. Jadi dia Ya. udah dapat plongnya, dia udah bahagia gitu ya, secara emosi dia udah beres. Hmm. Tapi dia justru kehilangan semangat untuk bekerja. Ini kan jadi nggak balance gitu antara ikhtiarnya dengan apa tuh namanya kondisi kedalaman batinnya gitu. Padahal Iya. jiwaku tuh tetap semangat. Kenapa ya Teh ya? Cara ngeberesinnya bagaimana? Itu Iya, Teh. simple, simple, simple sayang. Jadi gini, ada masanya kita semangat, ada masanya kita ada dalam situasi seperti itu. Tubuh kita memang akan selalu ada cerita dualitas, fluktuasi naik turun kayak gitu tuh Mas. Jadi izinkan teman-teman ketika dalam posisi yang tadi lagi nggak enak, lagi turunan, lagi nggak semangat itu, izinkan kamu ngobrol dulu aja sama tubuhmu. Iya, aku lagi malas ya. Udah kamu duduk aja dulu. Biarin, biarin tubuhmu pengen rileks dulu gitu. Nggak apa-apa. Tapi kan nanti ada kesadaran tuh Mas, kayaknya ini gue udah kelamaan deh diemnya, kan pasti ada gitu kan? Bener nggak? Pasti ada momennya tuh di mana, aduh kayaknya ini udah kelamaan deh. Nah, cara membangkitkannya kembali gimana Teh? Ketika kita lagi ada dalam posisi yang udah kayak nggak ada gairah banget bekerja. Solusinya satu, kamu sadari aja nafas. Jadi pada saat kamu bernafas dalam kesadaran, kamu duduk diem tarik nafas, hembuskan nafas, ya.
lambatkan nafas, kamu tarik nafas masuk, rasakan penuh syukur. Ada yang tanpa batas di dalam diri kamu. Lalu hembuskan. Tarik napas lagi. Lalu hembuskan. Tarik napas lagi. Sadari bahwa ada daya hidup luar biasa di dalam tubuhmu. Lalu hembuskan lagi. Lalu kamu mulai ingat-ingat, kenapa sih aku ada di dalam dunia ini? Kan tugas kita hadir di dunia untuk mengalirkan daya kelimpahan tanpa batas ini dari tubuh kita ke tubuh banyak teman-teman di luar sana, di luar tubuh kita. Tentunya ke diri kita dulu, baru nanti mengalirkan ke eksternal di dalam tubuh kita. Nah, Mm-mm. kalau teman-teman sudah mulai bernapas dalam kesadaran, nanti intuisi kesadaranmu yang akan menuntun dan membimbingmu secara natural, Mas. Gitu. Oke Teh, menarik Jadi menarik. solusinya lambatin nafas, sadari ada yang tanpa batas di dalam penuh cinta dan kelimpahan, ada tanpa batas juga di luar penuh cinta dan kelimpahan. Kalau kita menyadari dan melambatkan nafas itu gairah semangat luar biasa loh, Mas. Jadi prinsipnya itu teman-teman harus menemukan atau memperbanyak me time dengan tubuhnya, Ya, dengan betul. dirinya, harus Ya, bertatapan langsung dengan nafasnya, dan dengan begitu ketika kemudian di dalam udah jernih, biasanya intuisi. petunjuk itu akan datang Ada sesuai dengan apa si tuh namanya, jiwanya. pola tubuh kita masing-masing lah ya. Kayak gitu ya, Mbak Ermawati, mudah-mudahan terjawab.